Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang selalu senantiasa memberikan kenikmatan itu dan terhingga. Selawat dan taslim tanpa kita curahkan ke baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Beliau merupakan suri teladan ya, buat semua manusia yang hidup di muka bumi ini, dari kehidupan kegelapan menjadi terang benderang. Izinkan saya ya pada kesempatan ini untuk memaparkan atau menjelaskan poin-poin inti daripada mata kuliah kita hari ini, yaitu terkait dengan dasar-dasar statistik. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masuk di pertemuan ke-6. Ya, tentunya kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, yaitu kenikmatan, sehat lahir maupun batin. Jadi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita insya Allah masih bisa bergabung, ya, bisa kuliah secara daring, ya. Jangan berkecil hati deh ya. Biasanya sistem perkuliahan kita itu tidak ada masalah, banyak solusi yang kita harus tempuh, ya. Jadi kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan pertemuan ke-6, yaitu menghitung data dalam beberapa macam distribusi probabilitas. Nah, ini materi pokoknya yang pertama terkait dengan aturan distribusi probabilitas kontinu. Jadi kalau kita bicara kontinu berarti datanya itu harus sustainable, ya, harus update. Jadi kalau misalnya kita menghitung dari 1 sampai 10, tidak ada yang dijedah. Jadi 1, 3, ya. Jadi hitungannya 1, 2 dan seterusnya sampai 10. Ya kurang lebih begitu ya secara universal atau secara garis besarnya. Yang kedua, distribusi normal. Kalau kita bicara normal, ya, distribusi normal itu kalau kita menarik kurva, jadi dia melingkar hampir sama dengan kurva parabol ya. Jadi titik 0 sampai ke puncak parabol atau titik ke puncak kurva, dan dilanjut dengan dari puncak kurva ke titik 0 kembali atau ke lereng kurva itu, kalau mau ditarik titik tengah atau garis tengah itu dia normal. Jadi dalam artian sisi kiri dan sisi kanan lebarnya sama dan tingginya sama, seperti itu. Next, evaluasi normalitas. Jadi kalau kita bicara dengan evaluasi normalitas, tentu kita harus bisa mengetahui bagaimana sih data yang akan kita pakai, apakah data kualitatif ataupun data kuantitatif. Kalau data kualitatif berarti identik dengan penjelasan, ya, artinya data yang diambil secara kuesioner atau secara observasi. Observasi di sini ada istilahnya itu wawancara, dan tentunya dari situ kita bisa dapat ambil kesimpulan datanya seperti ini dan lain sebagainya. Tapi kalau data yang dimaksud di sini normalitas ini lebih mengarah kepada data kuantitatif, ya. Jadi dia sustainable. Kalau misalnya laporan keuangan, laporan komparatif. Misalnya laporan komparatif berarti identik dengan apa? Berarti identik dengan laporan versi misalnya 5 tahun terakhir kayak gitu ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana keuntungan dalam sebuah perusahaan dari tahun satu berikutnya kayak gitu ya. Oke. Distribusi probabilitas kontinu. Jadi di sini titik yang perlu saya garis bawahi di sini terkait dengan variabel nilai pecahan di dalam range. Berarti range itu lebih mengarah kepada jedahnya atau spasinya kayak gitu ya. Distribusi variabel acak kontinu tidak dapat disusun dalam tabel distribusi nilai probabilitas. Jadi probabilitas ya, harapannya seperti apa, tentunya kita harus tahu, dan yang terakhir itu kurvanya. Kurva itu juga bisa mewakili data yang kita akan ambil, ya,
Karena dengan kurva itu bisa dibuat kurva, tentu awal mulanya itu tidak terlepas dari yang namanya data. Itu saya maksud tadi data kuantitatif. Ya. Ini variabel seragamnya. Contohnya ya seperti ini contohnya kurang lebih. Ini sudah jelas rumusnya ada semua ya. Nah ini kita karakter distribusi kurva normal. Jadi itu sebagaimana saya katakan tadi, kalau ketika kita melihat daripada kurva normal, tentu sisi kiri dan sisi kanan itu ya kalau bisa harus sama, sehingga ketika kita mencari ya titik temu atau garis lurusnya atau horizontalnya, kita bisa tahu oh ternyata eh, kurva normalitas ini simetris atau sama ya kayak gitu. Jenis-jenis distribusi normal. Distribusi normal tadi hampir sama penjelasannya, cuma dia lebih bertingkat. Dalam arti kata begini, dari titik yang satu, kalau kita mau tarik garis ke titik yang berikutnya itu rata-rata kalau kita bicara distribusi normal itu, tentu dia berawal dari titik nol, terus ada kenaikan, sesudah itu langsung naik ke ini ke atas ya, dan ke puncak kurva, dari puncak kurva turun continue sampai ke bawah. Artinya normal gitu ya. Nah, ini jenis-jenis distribusi normal, ya, tinggal dibaca saja, diperhatikan itu sudah jelas ya. Titiknya sama banyak, yang kotak-kotak itu saya anggap titik ya. Jadi kalau kita mau tarik garis dari bawah, dari nol naik ke puncak kurva, dari puncak kurva turun ke lereng kurva hingga sampai ke bawah ya seperti itu. Variasi asuransi nah, ini tidak terlalu ya. Jadi kalau ingat ya distribusi kurva normal dengan U itu U kalau dibaca itu rata-rata ya. Kalau yang nol ada stack itu berarti dia lebih mengarah kepada simpangan batu ya kayak gitu. Transportasi dari nilai X ke Z. Nah, ini sudah hampir. Kalau transportasi berarti ada hubungannya. Mentransportasi data, ya. Memindahkan data. Transportasi kalau bahasanya itu dari perpindahan antara satu daerah ke daerah lain atau perpindahan dari data satu ke data berikutnya. Itu dasarnya ya. Penerapan kurva normal. Nah, tadi saya sudah katakan dan saya sudah sampaikan lebih awal bahwasanya tetap range-nya sama. Tentu yang kita mau lihat di sini yang di RC. Kalau dilihat dari RC-nya 0,0228 ya. Berarti di situ starting daripada titik nol, terus kita mau tahu bagaimana sih kalau misalnya kita mau RC. Dalam artian di sini kita mau petak-petak ya. Kalau di Badan Pusat Statistik itu harus diarsi petak-petaknya di mana, kayak gitu ya. Nah, supaya jelas kalau misalnya ada perubahan, tentu harus ada evaluasi datanya ke depan, ataukah mungkin ada perubahan data, atau mungkin ada yang lain-lainnya, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata yang diarsi ini kayak misalnya saya ambil contoh di sini 0,0228. Berarti di sini harus ada skala prioritas. Kenapa bisa? Supaya ada evaluasi ke depan secara kontinu dan bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu ya. Next, nah ini penerapan kurva normalnya. Oke. Penerapan kurva normalnya hampir sama tadi ya. Oke. Ini penjelasannya. Evaluasi uji normalitas. Jadi kalau uji normalitas itu merupakan sebuah uji atau pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berarti kalau kita menguji normalitas, harus kita bisa mengetahui, harus bisa memahami, analisis, dan bisa menginterpretasi atau memberikan penjelasan bahwasanya data yang diambil apakah sesuai atau cocok tidak. Sehingga dengan ketika ada kecocokan, maka kita harus uji normalitas. Ketika kita sudah uji normalitas, tentunya
harus bisa mengetahui seberapa banyak ya. Jadi pada dasarnya kita harus kumpul datanya dulu supaya kita bisa menguji normalitasnya, apakah data tersebut kredibel atau dipertanggungjawabkan atau bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Gitu. Ini contohnya. Jadi contoh datanya seperti ini ya, kurang lebih diambil tinggi badan mahasiswa sesuai perguruan tinggi tahun 2010 misalnya. Tinggi badan 140 144, jumlahnya 7, 145 sampai 149, jumlah mahasiswanya 10 dan seterusnya. Jadi diakumulasi totalitasnya itu 100 ya. Sedikit dengan A sama dengan 5%, apakah data tersebut di atas distribusi normal atau tidak? Ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau hipotesis ya biasa kita mengenal ya istilahnya istilah hipotesis ya. Jadi kalau di penelitian itu kita mengenal hipotesis. Jadi hipotesis itu sangat berpengaruh sekali. Jadi hipotesis bahasanya itu kesimpulan sementara. Apakah ujinya ini sudah cocok dengan datanya atau bagaimana? Jadi kalau misalnya H0, populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. Sedangkan H1 berarti hipotesis 1 ya, populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Dengan nilai A, berarti kalau A itu level signifikannya 5% atau 0,05. Di mana rumus pengujiannya seperti ini, X kuadrat sigma 0 I dikurang EI dibagi EI. Jadi dalam tabel itu sudah ada semua ya batas interval kelas, misalnya 139,5 sampai 144,5 ya. Jadi V-nya itu 0,038, berarti hampir sama 0,38 ya kurang lebih 0,39 lah kurang lebih itu ya. Seperti itu ya. Nah, terus derajat bebasnya, nilai tabelnya. Nah, ini tadi saya katakan di penolakan ya, karena diterima lebih besar 5,991. Berarti kalau di RC di situ lebih besar lebih kecil ya daripada penolakan, lebih kecil daripada diterima, berarti rumusnya kesimpulannya populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. Karena kenapa? Lebih besar dia kalau dari kurvanya. Tapi kalau misalnya kita masuk di ranah analisis, tolakannya itu lebih besar. Berarti kesimpulannya populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. Terima kasih, salam sukses buat kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diimplementasi di dunia kerja. Ya, sekali lagi terima kasih, dan untuk lebih jelasnya materinya saya sudah kirim ke Google Classroom-nya dan saya akan dibaca dan di-compare dengan penjelasan yang saya sudah sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.